Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, juga kesehatan. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya yang berjudul Penyakit yang Menghambat Perkembangan Fisik dan Motorik Anak Usia Dini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Naufal Fairuzila MPD MED dan Bapak Dr. Aam Kurnia MPD yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester ini. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Wahidah dengan NIM 12321000004, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, sebelum kita membahas apa aja penyakit yang menghambat perkembangan fisik dan motorik anak, apakah kalian sudah mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, di sini pada poin pertama, kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah setiap perubahan pada tubuh yang melibatkan peningkatan fisik dan struktural dalam ukuran tubuh, baik secara lokal maupun keseluruhan. Sedangkan perkembangan anak mengikuti standar tertentu, namun anak bergantung pada orang dewasa dalam banyak hal seperti bimbingan gizi, pengasuhan, rasa aman, dan lain-lain. Pertumbuhan diperlukan untuk perkembangan normal dan pertumbuhan selalu bertepatan dengan kematangan fungsional. Nah, di sini juga ada penyakit. Pengertian penyakit menurut para ahli. Di sini ada 4 para ahli yang mengemukakan apa saja itu penyakit dan pengertiannya apa. Nah, di sini yang pertama ada Dr. Mahendro Sukhodjo MKes. Beliau mengatakan bahwa penyakit adalah keadaan yang tidak normal pada tubuh manusia yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dan ditandai dengan adanya gejala atau keluhan dari penderita penyakit tersebut. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Sutopo Padriajati MS, beliau mengatakan bahwasanya penyakit adalah keadaan yang menyebabkan fungsi tubuh seseorang menjadi tidak normal sehingga menimbulkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selanjutnya, menurut Dr. Wimpi Pangkabila MKes, beliau mengatakan bahwa penyakit adalah keadaan yang mengganggu fungsi normal tubuh, baik itu internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, menurut Profesor Dr. Hasbullah Tobani, MMSC PhD, mengatakan bahwa penyakit adalah keadaan yang tidak normal pada tubuh yang ditandai dengan adanya kelainan atau gangguan pada sistem tubuh manusia.
Nah, itu kan pengertiannya, pengertian penyakit menurut beberapa ahli. Sekarang ada, apa sih itu gangguan? Apakah sama gangguan dan hambatan? Di sini, gangguan itu kelainan atau kekacauan fungsional yang membutuhkan terapi dan solusi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan hambatan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai halangan, rintangan. Hambatan juga merupakan sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Jadi, gangguan dan hambatan itu sama. Apa bedanya? Tidak ada. Sama-sama menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Bukan cuma anak, bahkan orang dewasa juga kalau memiliki gangguan dan hambatan, pasti perkembangannya pasti terganggu. Nah, macam-macam gangguan dan penyakit yang menyerang anak usia dini, yaitu gangguan ADHD, yang kedua gangguan belajar seperti disleksia, diskalkulia, disgrafia, atau gangguan pendengaran. Selanjutnya ada gangguan berbahasa atau berbicara. Terus penyakitnya apa yang menyerangnya? Penyakitnya itu bisa dari bentuk bawaan, genetik, atau keturunan, atau juga ada penyakit yang akut. Nah, teman-teman, ada yang tahu gak sih gangguan ADHD itu apa? Gangguan ADHD itu, nah, ADHD itu singkatannya apa? Kenapa orang-orang tuh sering, ini mah ada gangguan ADHD. ADHD itu apa? ADHD itu yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi ADHD itu dari bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, yang artinya itu apa? Gangguan pada anak yang timbul pada masa perkembangan dini sebelum berusia 7 tahun. Ada yang mengatakan bahwa anak usia dini itu dari berapa tahun? Dari 0 sampai 6. Dan ada juga yang mengatakan bahwa anak usia dini itu dari usia 0 bulan sampai 8 tahun. Nah, kalau di sini sebelum berusia 7 tahun. Jadi kalau ada anak yang sebelum usia 7 tahun tapi dia tidak bisa memusatkan perhatian, tidak bisa tidak hiperaktif dan tidak impulsif, berarti itu tuh maaf. Jadi ADHD itu tuh apa namanya? Gangguan pada anak yang timbul pada masa perkembangan dini. Nah, dengan ciri utama tidak mampu memusatkan perhatian, hiperaktif dan impulsif. Jadi bukan yang tidak hiperaktif, tapi yang hiperaktifnya. Jadi anak yang 7 tahun itu tuh sangat-sangat hiperaktif dan impulsif. Bahkan ada yang bilang juga kalau anak itu tuh mampu berpikir kritis, IQ-nya tuh lebih tinggi dari usianya katanya. Tapi kalau di sini ada pun para ahli yang membaginya ADHD ini ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu tipe anak yang tidak bisa memusatkan perhatian. Mereka sangat mudah terganggu perhatiannya, tetapi anak itu tidak hiperaktif dan tidak pula impulsif. Jadi anak itu tuh nggak terlalu hiperaktif. Nah, ada juga yang anak itu tuh hiperaktif dan impulsif, tapi anak itu tuh bisa bisa memusatkan perhatian. Jadi tipe yang kedua ini anak itu sangat hiperaktif, tapi anak itu pun bisa memusatkan perhatiannya. Jadi jika orang tua atau gurunya meminta, ayo perhatiin dulu sini, anak itu pasti
oh iya, aku harus memperhatikannya dulu, apa yang akan diberikan itu, harus aku perhatikan, dan apabila baik, pasti ia akan melakukannya atau mencontohnya. Tapi ada juga tipe yang terakhir, tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini apa? Tipe gabungan. Tipe gabungannya itu mereka sangat mudah terganggu perhatiannya, dan mereka juga sangat hiperaktif, dan mereka juga sangat impulsif. Nah, tadi kan kita tuh ngebahas hiperaktif, impulsif. Apa sih hiperaktif dan impulsif itu? Hiperaktif itu suatu pola perilaku pada seseorang yang menunjukkan sikap tidak mau diam. Nah, sedangkan impulsif, dia itu pasti bertindak sesuai dengan hatinya. Jadi kalau misalkan hatinya mengatakan, "Hayo kita kerjakan ini," maka dia pun bakal, "Ya, saya harus mengerjakan ini." Tapi kalau hatinya, "Hayo kita bermain," pasti anak itu tuh, "Oh iya, saya harus bermain. Saya harus bermain HP, gadget dan lain-lainnya." Karena impulsif mereka itu. Nah, yang kedua itu ada gangguan belajar pada anak usia dini. Gangguan belajar termasuk mencakup beberapa gangguan, tetapi fungsi di masa seseorang memiliki kesulitan belajar dengan cara yang khas biasanya disebabkan oleh faktor yang tidak diketahui. Nah, di sini ada yang tadi saya sudah sebutin ya, kayak contohnya itu kayak disleksia, diskalkulia, disgrafia, sama apa tadi yang terakhir tuh? Gangguan pendengaran. Disleksia itu apa? Gangguan belajar yang mempengaruhi membaca dan kemampuan menulis. Sedangkan diskalkulia, gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan matematika. Dan disgrafia yaitu yang sering berjuang dalam menulis, tetapi dia juga memiliki hambatannya. Dan gangguan pendengarannya itu yaitu gangguan belajar yang melibatkan gangguan sensori. Gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa atau gangguan berbicara. Gangguan bicara pada anak adalah jenis gangguan berkomunikasi, di mana anak mengalami kesulitan saat menggunakan simbol apapun dalam bahasa tersebut. Gangguan bicara pada anak terjadi karena gangguan pada sistem saraf atau karena kelainan organ terkait yang berkaitan dengan proses penggunaan bahasa dan ucapan anak. Nah, oke. Terus sekarang ada penyakit. Penyakit bawaan, penyakit genetik, penyakit akut. Apa sih itu? Nah, kalau penyakit bawaan tuh, penyakit bawaan yaitu anatomi dan fungsi seorgannya itu organ tubuh yang dialami bayi neonatal atau yang baru lahir, sehingga mengakibatkan cacat lahir atau cacat bawaan. Kelainan ini umumnya disebabkan oleh perkembangan janin yang terganggu saat dalam kandungan. Sebagian besar kelainan bawaan ini terjadi pada usia 3 bulan pertama masa kehamilan. Berikut ada contoh penyakit bawaan, yaitu seperti hidrosefalus dan kelainan jantung bawaan. Hidrosefalus itu merupakan kelainan fisik yang terjadi pada bayi yang kepalanya lebih besar dari biasanya. Sedangkan penyakit kelainan jantung bawaan
Cacat jantung terjadi pada pembuluh darah yang besar. Beberapa kelainan fisik ini terjadi karena mungkin dari orang tuanya juga. Sedangkan di sini ada penyakit genetik. Penyakit genetik atau keturunan yaitu penyakit yang memiliki gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kelainan genom sehingga menimbulkan kondisi fenopatik klinis. Contoh penyakitnya yaitu sindrom Down dan sindrom Klinefelter. Nah, yang terakhir itu penyakit akut. Yang dimaksud dengan penyakit ini adalah penyakit yang gejalanya berkembang dengan cepat dan memerlukan perhatian medis. Nah, udah semua kita bahas macam-macam penyakit. Sekarang kita ke poin selanjutnya, yaitu pentingnya vaksinasi posyandu. Mengapa vaksinasi posyandu itu penting? Karena vaksinasi merupakan upaya pemerintahan untuk mencegah meningkatnya kejadian penyakit tertentu yang berbahaya bagi bayi atau anak usia dini. Anak-anak menerima vaksin yang membantu mencegah atau mengurangi resiko infeksi atau pula penyakit tertentu untuk meminimalkan penyakit dan komplikasi. Adapun tujuan dan manfaat, tujuannya itu adalah untuk membangun kekebalan tubuh agar tidak mudah tertular virus penyebab penyakit. Dan manfaatnya itu manfaat vaksinasi pada anak itu sangat baik dalam mencegah penyakit yang menular berbahaya, dan dengan vaksinasi ini sehingga anak usia dini dapat tumbuh dengan sehat. Oke, berakhir di kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu pertumbuhan adalah setiap perubahan yang terjadi pada tubuh anak. Pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa penyakit. Menurut para ahli, penyakit itu adalah sesuatu yang menghambat proses tumbuh kembang anak baik bersifat eksternal maupun internal. Maka dari itu, anak usia dini harus melakukan vaksinasi posyandu agar perkembangannya tidak ada yang terhambat. Pertumbuhan anak usia dini dapat ditinjau dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau sering kita sebut di STPPA. Dan selain itu juga dapat ditinjau dari CDC milestone. Di sana orang tua maupun guru dapat melihat apa aja aspek yang sudah tercapai dan apa aja aspek yang belum tercapai. Jika ada aspek yang belum tercapai, kemungkinan ada beberapa hambatan atau gangguan yang terjadi di dalam tubuh anak itu dan harus segera diobati. Mungkin cukup sekian materi penyakit yang menghambat perkembangan anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Siti Wahidah pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.